Baik Bapak Ibu yang budiman, kita akan membahas ciri-ciri orang yang kurang matang secara emosi, walaupun mungkin usianya sudah saya tidak tega nyebut tua. Jadi orang akan bahagia ketika memiliki kecerdasan emosinya. Menjadi tua itu tidak usah terampil karena jadi sendiri, tetapi menjadi orang yang pribadinya matang, dewasa. Bahagia itu tergantung dari kematangan pribadi. Berikut ini hasil belajar ciri-ciri orang yang kurang matang. Satu adalah sangat suka menyalahkan orang lain. Jadi fokusnya tuh orang lain saja yang salah tuh. Apapun yang terjadi cepat sekali untuk menyalahkan orang lain, dan pada saat yang sama dia tidak mau disalahkan. Padahal sangat memungkinkan dirinya yang salah. Pokoknya kalau ada apa-apa selalu mencari kambing guling, ya. Kambing hitam. Padahal yang paling hitam adalah kambingnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung nyalahkan orang, dan dia sepertinya tidak punya salah sama sekali. Kalau anak berbuat salah, kalau suami yang kurang dewasa, nyalahkan istrinya, nyalahkan yang lain sekolahnya. Dulu pernah ada seorang ibu, semoga Allah menyayangi beliau, tukar pikiran konsultasi tentang anaknya yang belum baik. Ditanya, ibu, kenapa anak seperti ini? Menurut pendapat ibu, penyebabnya apa? Menurut saya, kata beliau, yang pertama adalah kesalahan ayahnya anak-anak. Ayahnya anak-anak tuh nggak bisa jadi contoh, jarang di rumah. Kalaupun di rumah marah-marah, jarang ngobrol sama anak. Lama cerita kejelekan suami pilihannya, kan suaminya itu pilihannya, ya. Sesudah puas cerita suaminya yang tidak baik itu penyebab anaknya jelek kelakuannya. Ada lagi, bu, sekolahnya. Memang sekolahnya sekolah Islam, tapi borju, hanya duniawi saja. Guru-gurunya juga gak pakai hati, nyalahkan. Sudah nyalahkan sekolah, nyalahkan guru-gurunya. Gak jadi teladan, padahal yang milih sekolah itu beliau juga, ya. Dan teman-temannya juga, ya begitulah, cuman pamer kekayaan orang tuanya. Sebel sekali saya lihat teman-temannya. Dan yang paling parah penyebabnya adalah zaman teknologi ini. Ini gara-gara internet anak saya jadi begini. Semuanya ternyata salah. Tidak ada sepatah kata pun yang mengatakan sayalah ibunya yang salah, saya yang sehari-hari bersamanya. Nah, itu dulu, mungkin beliau sekarang sudah berubah jauh, ya. Dan menurut ilmu, memang orang yang kurang matang kedewasaannya adalah seperti anak kecil. Jarang anak kecil yang ngaku salah, bener? Ini si Ade nih yang ini, padahal dia yang nyembunyiin. Mulai mikir semua. Hati-hati, semakin kita sibuk menyalahkan orang lain. Nih begini nih, tuh si itu, lihat jari ini nunjuk ke kita sebetulnya yang terbanyak. Orang tidak akan terhormat dengan lari dari tanggung jawab.
Mari kita latih, jangan sibuk menyalahkan orang. Kenapa anak seperti ini? Saya yang bertanggung jawab. Saya ayahnya. Kelakuan anak ini tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai orang tua, terutama saya sebagai kepala keluarga. Saya yang salah, harus berani begitu. Tapi mengakuinya juga bukan untuk acting, bukan untuk diakui sebagai orang, oh ini ayah hebat nih, enggak. Tapi benar-benar ngaku memang ini salah saya. Hati-hati nih bagi yang suka menyalahkan orang lain, memperjelas ketidakmatangan dirinya sendiri. Ini bawahan saya nih yang ngaco. Nah, kalau sudah sibuk menyelamatkan diri itu udah, padahal dia tanggung jawab. Yang kedua, ciri lainnya orang yang kurang matang itu adalah pendengar yang jelek. Jadi tidak tahan dengar orang tuh pengen motong aja, pengen menyela, tidak sabar untuk mendengar penjelasan orang lain. Pokoknya pendengar yang jelek, ciri khasnya itu kalaupun orang bicara dia tidak fokus, sibuk sana sini matanya tuh, seakan tidak mau nerima penjelasan orang, meremehkan penjelasan orang, dan bila ada kesempatan cepat motong. Lalu bicaranya juga lebih banyak. Suka sekali interupsi, tidak betah kalau mendengar tuh. Jadi nanti kalau ada orang bicara tuh, dia tuh akan memperlihatkan ketidakbetahan. Lihat sana, nggak ada fokus menyimak. Orang yang dewasa matang disimak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang bicara beliau menyimak. Kalau lucu beliau ikut senyum. Kalau menyedihkan beliau ikut prihatin. Kalau sesuatu yang mengagumkan beliau Masya Allah. Tapi orang yang kurang matang, orang ngebodor, garing bodohnya, begitulah. Dia tidak mau ikut ketawa. Kalau orang bicara yang menajubkan, biasa aja, itu mah cetek, begitulah. Jadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan terhadap orang. Itu ciri orang yang tidak matang dewasa, kedewasaannya. Dan komennya tuh selalu negatif. Wah, itu sepak bola hebat. Biasa lah itu. Dari dulu juga. Kalau nggak kesana ya kesini. Gitu. Kalau berita sesuatu, dia akan cari negatifnya untuk menunjukkan dirinya tuh paling tahu, paling paham, paling menguasai, ingin tampil terus kalau bicara tuh. Lalu apalagi ciri lainnya adalah agresif kalau menyerang orang tuh. Jadi kalau sudah tidak suka tuh dia agresif sekali. Tadi menyalahkan, nah lebih buruk lagi dia akan terus selain menyalahkan itu berusaha merusak reputasi orang. Kalau dia sudah tidak suka, dia akan cari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut. Tidak tahan orang lain dipuji, itu tidak tahan. Dia akan terus agresif saja. Kelihatan itu ya, orang yang kurang matang tuh kepuasannya adalah melihat orang lain menderita. Apalagi ciri lainnya adalah suka melebih-lebihkan. Jadi segala sesuatu tuh sulit dipegang karena cerita sesuatu tuh cenderung didramatisir atau sebaliknya dikecil-kecilkan kalau dia nggak suka. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, perih sekali hati saya tuh.
dia bicaranya tuh, wow, dia dramatis, padahal dia cuman bersin aja, tapi dia menganggap menghina, meludahi. Jadi nggak bisa dipegang orang yang seperti ini, karena kecenderungannya juga suka bohong, nggak bisa dipegang aja omongannya tuh. Dia suka beda tuh ya, di depan dengan di belakang. Misalkan dia tidak suka, tapi dia mengatakan gimana ini, iya saya suka, tapi di belakang beda lagi dia ngomongnya. Rapat, di rapat itu ya setuju, di belakang sebetulnya saya nggak setuju tuh, cuman saya lagi enek aja banyak ngomong, nggak bisa dipegang ya. Ada orang yang memang bicara tuh kalau ada kepentingannya aja sampai dia rela berbohong. Padahal gini ya teman-teman sekalian, kalau di keluarga, dalam berumah tangga atau di dalam rapat, kita bisa mengemukakan pendapat kita tanpa harus benci walaupun beda pendapat. Sebetulnya saya punya pendapat seperti ini. Jangan sampai di depan, oh iya itu bagus, tapi hati kita nggak suka, dan di belakang ngomong ke yang lain. Ini munafik, tidak boleh. Saya punya pendapat seperti ini, tapi kalau hasil rapat diputuskan satu pendapat sama, dan itu walaupun kita tidak sependapat karena hasil rapat seperti itu, ya udah, kita sudah selesai urusannya. Kita kemukakan pendapat kita, tapi sudah disepakati, ya sudah, kita nggak usah ngomong di belakang. Tapi kalau yang tidak dewasa, beda tuh, di depan dengan di belakang ini. Ini nggak bisa dipegang seperti ini, membuat kita nggak nyaman. Jadi nggak tahu nih yang sebenarnya tuh apa. Kalau tidak suka ya bicara saja, sebetulnya saya tidak suka, itu perasaan saya. Tetapi karena memang harus memilih ini, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu perasaan saya, memang saya tidak menyukai yang ini. Namun tidak apa-apa kalau pilihan itu, ini hanya masalah warna, beres. Tapi jangan sampai ini kursinya hijau atau merah. Hijau lah, hati tuh nggak sama, ya udahlah bagus gitu. Tapi eneknya panjang lebar, bisa dipahami tidak nih? Kita memang tidak akan selamanya pendapat kita diterima, tetapi kita berani mengemukakan pendapat tanpa emosional dan berani untuk menerima pendapat orang lain, itu enak. Setuju, tidak setuju, gak apa-apa kalau pendapat ya. Jangan sampai mulut setuju padahal hatinya tidak, lalu ngedumel terus dan tidak ada akhirnya itu ngedumelnya tuh. Pernah ketemu nggak dengan yang seperti ini, yang suka ngedumel aja? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Jelas suaranya tidak? Jelas, suara sendiri. Dan orang yang kurang dewasa tuh cirinya kalau bicara tuh ya cari sisi negatifnya aja. Dikasih makanan ini, sayang ya, nasi uduk sekarang mah kayak zaman dulu. Lihat aja kerupuknya cuman sedikit. Dulu mah banyak dan gede-gede. Dikasih kerupuk yang gede, ini mah kurang mateng. Sambal, nah sambal yang gini itu kurang banyak gitu. Dikasih banyak, kurang pedas. Yang enak ketaplokin aja ke wajahnya. Karena jelek aja semua tuh. Pas keluar, mendung nih. Kacau cuaca sekarang, nggak ada yang benar. Kalau mendung begini tuh, baju nggak ada yang kering. Tahu nggak akibatnya baju nggak kering? Bau becepok. Tahu bau becepok nggak enak. Nanti ke kantor pada bau asem semuanya. Padahal baru lihat mendung, ceritanya kemana-mana. Lihat jalan macet, kacau nih sekarang. Apalagi perempatan itu, itu paling horor sedunia. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Udah semuanya bohong ya enggak? Kacau lah, kacau. Dunia ini udah kacau, nggak ada yang benar di dunia ini. Karena pikirannya nggak benar, jadi nggak ada yang benar.
nonton TV, bibir tebal nyanyi lagi, ngaca dong. Padahal kalau ngaca dia tebelan dia. Ada orang yang kalau komentar tuh negatif aja, apapun, nggak ada bagusnya aja dunia ini. Kenapa begitu? Karena memang pikirannya negatif, jadi tidak bisa lihat. Masih ingat cerita itu yang nanya ke seorang ulama, Syekh, tetangga saya nih ada orang, dia rajin ke masjid sih, tapi Syekh pelit, gede ambek, pemarah. Tapi yang satunya lagi tuh tetangga, emang dia baik sih, suka senyum, cuma jarang sholat, jarang ke masjid. Menurut saya gimana tuh Syekh orang-orang kayak gitu? Kata Syekh ini, menurut saya sih yang ke masjid tapi masih agak pelit, mudah-mudahan dengan rajinnya ke masjid beliau akan jadi dermawan juga dan pemaaf. Nah itu saya tuh yang jarang sholat gimana? Mudah-mudahan dengan beliau akhlaknya suka baik ke tetangga, dermawan, besok lusa jadi ahli sholat juga. Lalu yang jelek yang mana dong kalau gitu Syekh? Yang jelek itu kita sibuk mikirin kejelekan orang. Ini syekhnya bijaksana, kalau saya sih mau ngomongnya kamu gitu. Tapi syekhnya bijak menyebutnya kita yang hanya sibuk fokus kepada kejelekan orang. Ada tuh yang bapak dan anak ke masjid lagi banyak itikaf, ternyata yang di masjid pada tidur. Bah, lihat tuh, harusnya kan itikaf tuh bangun, ini kok pada tidur semua? Gimana menurut bapak tuh orang-orang kayak gitu? Menurut bapak sih bekutan mereka nak tidur, nggak banyak omong kayak kamu ya nggak? Kamu mau bangun mikirinnya kejelekan orang. Mengerti ya Ririn? Ini horor nih. Ibu tamu dari mana ini? Hati-hati pulang dari sini ngobrolnya ya, bisa ketahuan kurang dewasa. Oh jauh ya ke Darutet, nggak dewasa. Ini dari Tangerang Bu. Oh berat sekali ini. Namanya MT Al-Ikhlas. MT Al-Ikhlas itu tidak boleh banyak mengeluh ya. Ikhlas. Lanjutkan. Ini tolong jamaah yang sedang mendengar ceramah ini jangan mikirin orang lain. Ini istri lagi dengar, ya Allah, ceramah si Aan ini pas sekali dengan kelakuan suami saya. Suaminya lagi berbaring dengar radio juga. Ya Rob, akhirnya engkau memberi petunjuk ke istri saya gitu. Jadi dua-duanya nggak ada yang berubah, karena lebih sibuk memikirkan ini ceramah cocok bener nih dengan kelakuan istri saya. Pas sekali, bisa aja si A tuh ya. Ini aja ciri pertama nyalahin orang ya kan. Aduh astagfirullah. Jadi orang-orang yang kurang dewasa tuh lebih sibuk ingin dipahami tapi tidak berusaha memahami orang lain. Pahami dong betapa beratnya saya sebagai lelaki membanting-banting tulang. Nah istrinya sama jeleknya juga. Bapak belum nyobain jadi wanita, ha? Saya tuh hamil Pak, melahirkan. Coba Papa hamil, cobain hamil. Wah mah kacau hadirin. Gimana suami hamil ya enggak? Nah, ini kalau ngobrol sudah kayak gini ya, sudah enggak jelas obrolannya, diskusinya sudah emosional, yang paling baik adalah diam saja. Karena kalau bicara sama-sama bicara makin ngaco tuh. Siapa yang milih kamu jadi perempuan? Berani menghina takdir Allah ya? Oh kemana ini? Jangan menyekutukan Allah loh Pak. Kata siapa? Waduh riweuh nanti. Karena kalau orang sudah emosi, akal sehatnya sudah ngedrop. Yang ada adalah
sibuk saja melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nggak ada gunanya. Gimana dong kalau suasana sudah kayak gitu, padahal kita ini benar diam. Nanti kata yang ngajak, kok diam aja, ngomong dong. Kan salah ya. Kita ngomong aja, selalu ada jawaban. Kita diam, kok diam? Jawab. Ya nantilah, kalau sudah tenang akan dijawab. Enggak, sekarang juga. Tuh ciri-ciri nafsu begitu. Enggak. Lebih baik sekarang mas saya tenang. Memangnya saya tidak tenang? Ngambek aja terus. Diam aja. Ingat diam ya. Kalau sudah pertengkaran enggak jelas, yang paling tepat adalah diam, senyum saja. Kalau bisa. Senyumnya menceng-menceng dikit nggak apa-apa. Lalu orang-orang yang emosional, yang kurang dewasa itu adalah ya tadi, dia tidak peka terhadap orang lain. Dan dia marah kalau orang lain tidak mengerti keadaan dirinya. Capek tahu. Nah, itu ingin orang lain paham. Padahal yang diajak ngobrol lebih capek dan dia tidak mau paham. Emangnya gampang? Cari nafkah tuh gampang. Ya, emang jadi lelaki kepala keluarga ya udah memang begini. Nggak usah merasa berjasa. Kita banting tulang, peras keringat, cari nafkah buat keluarga, ya itu ladang amal kita. Nggak usah menjadi seperti yang gimana gitu, enggak. Itu udah kewajiban kita. Nggak usah nuntut istri, anak-anak mengetahui, mengagumi, empati ke kita, nggak usah. Kita capek, kita letih. Kalau pakai iman itu penggugur dosa kita. Sama ibu juga ya. Ibu tidak boleh, ibu tuh udah hamil kamu 9 bulan, melahirkan, menyusui, semua nggak boleh disebut-sebut bu, itu kurang dewasa. Karena anak nggak pesen, nggak pesen lahir dari ibu ya kan. Kalau anak, tapi jangan ada yang ngomong gitu ke orang tua ya, kamu ini ya maaf, siapa suruh tuh bu pakai hamil ya nggak, saya kan nggak pesen. Kalau ada orang tua yang sibuk menyebut jasanya, itu mungkin sedang capek ya, tapi harusnya tidak nyebut jasa. Kayak pemimpin, saya ini pemimpin kalian, itu udah pada tahu. Saya capek sekali ngurus perusahaan ini. Ya kenapa tuh jadi pemimpin ya? Saya paling bertanggung jawab, wajar gajinya paling gede ya kan. Hanya nggak ada yang berani jawab aja karyawannya. Nggak boleh begitu. Misal kalau saudara jadi presiden, pusing tahu jadi presiden, nah tuh jadi presiden ya. Jadi nggak usah kita menuntut orang lain memahami. Kita aja yang paham. Makin paham itu sebetulnya kita makin bijaksana. Tiap orang tuh punya latar belakang beragam, punya ilmu berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda, tingkat keimanan, dan tiap orang tuh punya trauma kehidupan berbeda-beda. Iya, ini santri segini banyaknya nggak bisa disamakan tuh. Ini walaupun syalnya sama, apalagi masa keemasan ya, itu kan Bapak udah agak lama di dunia ya. Udah berapa lama coba? 59 tahun. 3 tahun lagi Pak, sabar ya. Ada yang nyeletuk, 2 tahun lagi katanya. Tidak usah kita acting,
agar orang lain empati ke kita. Kita aja yang empati. Oh ya anak, dia remaja, usia seperti ini, belum punya banyak pengalaman. Oh iya, wanita beda dengan lelaki, lebih banyak mengandalkan perasaan. Oh iya, ibu udah tahu belum bedanya diantaranya laki-laki dengan wanita? Udah tahu belum bu? Ibu kan udah lama jadi wanita ya kan? Salah satu diantaranya nih bu, tapi saya juga cuman dengar ceramahnya. Laki-laki itu kalau sudah fokus pendengarannya berkurang. Jadi kalau dipanggil Pak, lalu suami lagi baca Quran, Pak, nah itu kalau makin fokus pendengaran kami itu tidak setajam pada waktu tidak fokus terhadap sesuatu. Pak, langsung ibu teh manggil suami tuh galak-galak amat. Nah, bapak harus tahu bahwa ibu tuh manggil udah 3 kali ya enggak? Jadi kalau teriak, oh berarti gitu. Juga stok perkataan wanita lebih banyak daripada lelaki. Berbahagialah bagi yang punya istri guru. Jadi pulang ke rumah udah keluar stoknya. Jadi tidur cicing, enggak. Yang berat itu yang nggak ada teman bicara pak, stok melimpah. Suami pulang sore-sore, bapak teh kemana wae, udah. Sedangkan suami stoknya kan tidak sebanyak wanita, udah ngajar seharian. Gimana nih pak? Iya, bapak teh mau pengen? Itu tuh udah habis stoknya bu. Nggak usah dimasukin hati lah dunia mah ya. Tidak semua menjadi urgent untuk bertengkar. Tidak worth it lah katanya. Perkara-perkara remeh nggak usah membuat kita riweuh. Ciri lainnya adalah pesimis. Dunia teh nggak adil ya mah. Nah, saya hidup gini-gini aja. Teman saya aja males-malesan, mertuanya ngasih gonimah ya. Mertua saya kalah meninggalkan hutang, nggak adil. Pesimis saja. Segala sesuatu tuh ya, merasa dunia tuh tiada adil. Tadi sudah dibahas. Lalu hidupnya itu kaku, tidak bisa luwes. Jadi kalau sudah punya ada keinginan, pendapat sepertinya nggak boleh digoyang. Udah harus A aja, padahal belum tentu itu yang terbaik. Kaku, tidak ada kemampuan untuk ya bernegosiasi, bertukar pikiran. Kaku orangnya tuh. Ini termasuk yang kurang dewasa. Kita dalam hidup ini, kalau bahasa Sunda batu turun kesik naik, harus bisa negosiasi, harus bisa bertukar pikiran, pendapat. Ya tiap ketemu orang punya kelebihan, kekurangan. Kita punya kelebihan, kekurangan. Kalau hati kita terbuka, kelebihan orang bisa jadi kelebihan kita. Maka jangan kaku hidup ini, ya. Jangan kaku. Kemudian tidak harmonis dengan orang, tapi harmonisnya tuh dengan hewan. Kalau ke kucing teh meni mesra, tuh sayang sini. Ada seorang suami lihat istrinya ke kucing teh disuapin. Suami mau ambil sendiri makanan. Alah, horor. Suami teh sampai mendingan jadi kucing. Ini cerita ada saya baca di internet, seorang ibu punya anak, anaknya nikah. Nah, ibunya tinggal di rumah anaknya. Lihat anaknya ini sayang ke kucing, Pak. Ibunya sampai nangis karena dibelai, diselimutin pagi-pagi. Mana si empu sudah makan? Sini sayang, sini disayang ke kucing itu.
ke ibunya nggak begitu. Yang melahirkannya, yang menyuapinya, yang menyusuinya, kucingnya cuman ewok-ewokan kayak gitu. Begitu tumpah kasihnya, dan ibunya melihat. Ini bukan tidak boleh atau bukan jadi harus galak ke kucing, ya enggak, dan saya enggak baik ke ibu sepak aja kucing, bukan begitu. Tapi ciri orang yang kurang dewasa secara emosional adalah justru pelampiasannya ke binatang, ke pohon. Harus sayang, tapi jangan sampai mengabaikan ke orang yang lebih berhak mendapatkan kasih sayang. Mikir yang punya kucing, untung kucing saya mau kucing peang katanya. Sampai ada yang nikah sama kambing itu ya, bermasalah. Ada yang nikah sama pohon, itu sudah tidak normal ya. Sayang ke binatang, sayang ke isi alam, tapi ke manusia, apalagi ke orang tua, ke keluarga yang lebih berhak. Oh, langsung mikir yang punya kucing, ya ada yang lebih sayang ke kucing daripada ke pembantunya. Pembantu naik gaji sedikit, pelit, tapi ke kucing kandangnya mahal, kalungnya mahal, makanannya mahal, ringan-ringan saja. Kucing sakit bawa ke dokter, pembantu sakit kasih aja itu obat sakit gigi terus ya. Hati-hati ini hadirin, pembantu khodimat di rumah lebih berhak disayangi, diperhatikan, dipedulikan daripada kucing. Aduh, kucing emosi nih dengarnya. Si A ngobrolin bangsa kami katanya, bahaya nih. Gara-gara bukan harus tidak sayang ke kucing, tapi jangan sampai sayang ke kucing mengabaikan sayang ke manusia yang lebih berhak untuk disayangi. Teruskan, masih kuat dengarnya, kelihatannya tertekan ini hadirin. Udah, saya juga menderita bacanya. Sambil ngomong gini juga itu mirip saya. Jadi kalau dengar ceramah seperti ini jangan nyari sasaran ya. Saya gini enggak, sama barusan juga selama ngomong, oh ini mirip nih dengan saya, ya enggak apa-apa. Tinggal kita perbaiki. Baik, begitulah. Ada pertanyaan silakan, sudah lama kita tidak ada tanya jawab. Baik, bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja saya bertanya tentang masalah saya langsung. Iya. Tadi malam itu saya baru tiba di Bandung, saya dari Albina Islamic Boarding School di Bekasi. Saya guru matematika di sana, saya asal Makassar, dan saat saya tiba di Bandung, tepatnya di kosnya teman saya langsung dapat WA dari dosen saya. Beliau itu langsung memberikan saya nasihat bahwa kalau bisa stop membuat jasa pembimbingan tugas akhir, karena saya punya lembaga lembaga saya itu membimbing tugas akhir, bukan membuatkan, karena membuatkan kan tidak boleh. Nah, terus saya di situ berusaha untuk memberikan pemahaman supaya beliau tidak salah paham. Nah, pertanyaan saya, apakah cara saya untuk memberikan pemahaman kepada beliau itu sudah tepat, atau lebih bagus saya diam? Dan bagaimana nasihat Gim untuk saya dan tim saya agar jasa pembimbingan tugas akhir ini tetap kami jalankan, namun mungkin diubah nama pembimbingannya, mungkin seperti konsultasi, karena saya membuat ini untuk memberikan solusi kepada para mahasiswa agar tidak kelamaan untuk kuliahnya hanya membayar UKT terus, tapi tugas akhirnya belum selesai.
Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Sesudah dijelaskan, kata dosen apa? Cuma dirit. Kan? Cuma dirit doang. Berarti kurang suka. Dan saya juga pernah memberikan beliau tawaran bisa tidak menjadi dosen konsultasi di lembaga saya. Tapi beliau belum menjawab. Tapi ada satu dosen lagi namanya salah satu profesor kami di jurusan matematika FMIPA UNM. Itu beliau bersedia. Beliau itu lulusan UPI waktu S3, Profesor Dr. Hamzah Upu MID. Baik. Jazakallah khair. Gak usah disebut nama, ya. Jadi Afwan. Jadi saya kurang paham sebetulnya ya, seperti apa bimbingannya. Ade sendiri yang tahu. Kalau toh bimbingan itu tidak membuatkan, tidak melanggar apapun, ya jalan saja. Karena tidak mungkin semua orang sependapat. Kalaupun ada yang tidak sependapat, bisa kita beri penjelasan sewajarnya. Tapi kalau tetap tidak sependapat, ya tidak apa-apa, itu hak beliau, ya kan? Tapi kalau misalkan sensitif, bimbingan membangun diganti dengan biro konsultasi, misalkan yang lebih tidak membuat orang berprasangka buruk, bagus membuat orang tidak berprasangka buruk. Yang paling penting mah yang kita lakukan melanggar atau tidak, ya. Kalau kita sudah benar dan orang tetap ada yang tidak sependapat, ya enggak apa-apa, hak orang untuk tidak sependapat. Tenang weh, yang penting mah niatnya benar, caranya benar enggak. Dah. Baik. Ya. Jazakallah khair. Sama-sama, amin. Baik, ada Faruk? Sebentar. Ada dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ketika melihat orang lain sukses, saya termotivasi. Namun selalu bertanya apakah saya bisa sukses seperti mereka. Karena sudah kerja keras pun belum sukses juga. Mohon nasihatnya. Ya, dan nggak harus seperti orang lain. Kita tiap orang ciptakan punya bakat, karakter, kemampuan berbeda. Kalau setiap yang ingin jadi dokter, dokter semua. Atau gimana pas suntik-suntik, ya kan? Setiap yang ingin jadi presiden, jadi pusing, ya. Gak apa-apa kita, aduh saya senang orang itu dermawan, banyak uangnya. Niatnya apa? Kita punya rezeki, niatnya banyak bantu orang. Ternyata kita nggak bisa sekaya dia, niatnya aja udah dapat pahalanya, ya kan? Nggak harus kita seperti orang lain. Punten ya, ini AA diuji oleh Allah, takdirnya seperti ini, katanya si kiai atau apalah gitu ya. Saya senang sekali belajar dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dari guru-guru yang lain, dari banyak. Saya juga ingin begitu, cuma nggak gampang ternyata ngapalin seperti Ustadz Adi Hidayat ya. Ada ngapalin tempatnya, nggak hafal halamannya. Ada ngapalin halaman, nggak hafal ayatnya. Jadi saya terima, saya kayak gini ya, saya juga berusaha. Waduh, lihat yang itu pintar, yang ini pintar. Ya saya ingin, cuma kalau nggak kekejar seperti itu, ya nggak harus menderita, ya. Ya, dan nggak maksa. Di sini juga ke santri, ya memang saya begini adanya. Saya juga pengen lebih baik dan berusaha. Yang nerima ya monggo, yang nggak nerima ya monggo gitu. Kulo saiki koyo ngono, yo. Lanjut, nggak harus kita seperti orang lain, ya dek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya. Apakah dendam itu bagian dari ketidakmatangan diri? Tapi dendam ke siapa? Dendam misal, terkadang dendam menjadi motivasi yang kenceng gitu. Kayak yang benar. Coba contohnya, semisal, dendam jadi motivasi kenceng itu apa? Orang yang terlalu kasar barangkali,
jika membunuh dengan dendam akan lebih parah mereka yang membunuh dibandingkan dengan pembunuh bayaran. Tapi ada pepatah Sayyidina Ali yang berkata, horor nih. Saya udah ngalamin aja. Maksudnya teorinya gitu. Iya. Sayyidina Ali berkata, yang Mas pernah dengar, dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih baik. Nah, yang dimaksud dengan dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih baik itu yang seperti apa bang? Wah, saya nggak tahu tuh jawabannya. Saya berusaha nggak ada dendam karena saya belum tahu bagaimana dendam terbaik yang membuat saya jadi baik. Yang jelas mah liur, pusing, sebel ke orang aja pusing, apalagi dendam, ya kan? Ya saya maaf gak bisa jawab ini. Saya berusaha nggak ada dendam, nggak ada, maafin aja. Kan dalilnya walladzina ulangi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu ciri orang takwa itu menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan orang-orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, kalau kita bikin salah, segera ingat Allah dan segera minta ampun dan berhenti dari keburukan. Itu deh, maaf. Makasih ya. Sudah bisa jawab ya. Makasih banyak Kak. Dendam sama siapa saya ya? Gak ada waktu deh, waktu mikirin dosa aja, dosa sendiri udah riweuh, belum tentu diampuni Allah lagi. Capek-capek lah mikirin kesalahan orang ke kita ya. Kesalahan kita yang bahaya, bukan kesalahan orang. Karena kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika lo berbuat jelek, nah kejelekan juga menimpa kita. Gitu. Cucik ada yang nanya apa sih? Tamu Al-Ikhlas. Ya Bu, silakan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BMK 54. Kebetulan 3 bersaudara, mau tanya urusan sholat. Urusan sholat Bu? Ya, orang perempuan itu kalau sholat di masjid, ada yang bilang katanya tidak wajib ya Ustadz. Mohon solusinya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya pahami ya Bu ya, ulama memberikan pandangan yang beragam karena banyak situasi yang beragam. Di tiap negara tuh situasinya beda-beda. Ada yang kalau ke masjid jadi fitnah, itu ada yang menyarankan di rumah saja. Tapi ada yang ke masjid, boro-boro ke masjid jadi fitnah, keluyuran aja biasa misalkan. Istrinya Rasulullah itu ada yang ke masjid bersama Rasulullah, sampai pada waktu pulang tuh Rasul jelaskan ke temannya, ini istri saya, begitu. Di zaman Rasulullah juga ada ibu-ibu yang sampai hafal bacaan imam pada waktu sholat Jumat karena ikut Jumatan. Dan Rasulullah juga melarang para suami melarang istrinya ke masjid. Jadi kalau ada istri yang mau ke masjid dan aman, suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Ini menunjukkan fleksibilitas ya. Kalau memang akan jadi fitnah ke masjid, di rumah lebih baik. Tapi kalau tidak jadi fitnah, aman, nambah ilmu, nambah silaturahim, juga nambah pahala. Saya termasuk kepada ulama, saya termasuk yang ikut kepada pendapat ulama yang silakan ke masjid gitu ya. Kecuali kalau jadi fitnah, jangan. Gitu Bu. Ya, saya Ibu orang perempuan, saya orang laki-laki ya Bu ya.
Kalau laki-laki gimana? Oh itu mah nggak punya pilihan, masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah terus, maka dia disebut lelaki apa? Lelaki soleha? Bukan, dia lelaki sholat di rumah. Usir bu, harus ke masjid, harus sholat isya jamaah separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Masya Allah, luar biasa sholat di masjid. Orang yang hatinya tertambat ke masjid terus seperti ikan di dalam air, itu nanti di yaumul akhir ketika tidak ada naungan, salah satu yang akan dinaungi adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid terus. Terakhir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon pendapat dari tentang apa yang kita alami itu adalah buah dari apa yang kita pikirkan. Contoh, saya jauh-jauh dari Riau. Saya kebayang apa yang terjadi itu sering dari apa yang buah dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi saya dari Riau, ya, mahasiswa tugas belajar. Itu memang saya sering berpikir pengen belajar dengan hakim secara langsung itu. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa belajar dengan hakim secara langsung. Dan banyak lagi apa yang saya ajarkan ke siswa juga. Saya seorang guru juga. Kalau punya cita-cita, coba bayangkan kalau kita itu memang sudah berada di situ, insya Allah Allah akan kabulkan itu. Dan alhamdulillah anak-anak yang tadinya mentalnya tidak percaya diri, dia merasa yakin bahwa oke Pak, saya pengen jadi tentara, dan alhamdulillah ada yang jadi tentara gitu. Yang jadi polisi juga demikian, ada yang jadi bidan, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, kembali lagi ke situ, itu saya Jadi mohon pendapat dari bagaimana? gitu. Ya, Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya pengen jadi tentara Pak, jadinya begini, gimana itu? Jadi begini ya Pak, kita bagus sekali punya keinginan, asal keinginan kita itu keinginan yang disukai Allah. Dan Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang kita cita-citakan. Jadi bukan karena pikiran kita kemudian kita jadi. Kalaupun jadi Bapak di sini karena Allah tahu pikiran Bapak. Saya pengen ke Darut Tauhid. Allah tahu itu. Dan Allah lah yang memudahkan. Jadi Bapak di sini bukan karena pikiran Bapak, tapi karena Allah memudahkan apa yang Bapak pikirkan. Makanya kalau kan ada namanya mindset ya. Ada seseorang dia atlet triathlon. Triathlon tuh berenang, lari, sepeda ya. Lalu dia kena kecelakaan. Ini kisah nyata ya. Saya membaca kisah ini. Lalu patah Pak, beberapa ketabrak sedemikian rupa dan akan lumpuh seumur hidup. Lambat laun akan lumpuh. Nah, dia melakukan olah mindset. Dia selalu pikirkan ini. Nggak pakai agama ya, karena tidak seorang muslim, belum muslim. Dia membayangkan dirinya itu sehat lagi, dia membayangkan badannya itu seperti semula, dan secara mekanisme katanya ya Pak ya, karena pikirannya begitu maka itu akan membantu secara syariat ya, proses tubuh ini, apakah hormonnya, enzimnya, sel-selnya menyesuaikan dengan apa yang dia pikirkan dan sehat Pak. Apakah kita bisa, sebetulnya sekarang bisa dites Pak. Bu, Ibu mau nggak
pagi ini ya, sudah ini dikasih jeruk nipis, diiris ya Bu ya, kemudian Ibu buka dan dikucurkan ke mulut Ibu, kerucuk jeruk nipis, ha? Tuh saya lihat wajahnya. Ibu mau dikasih mie ayam pagi ini, tapi dicampur dengan cacing di dalamnya. Tuh kan, nggak ada mie-nya, nggak cuman ngomong, itu teh apa-apaan? Mie ayamnya nggak ada, jeruknya nggak ada, cuman pikiran. Betul tidak? Ternyata ketika mikir itu langsung ngaruh ya, apa-apaan, asem enggak, apa enggak. Tapi pikiran itu mengakibatkan ada sebuah proses lah. Saya nggak tahu bagaimana istilah kedokterannya, proses pada diri kita itu merespon pikiran kita. Nah, itu secara sunatullahnya, hukum alamnya. Nah, kita sebagai orang beriman harus kaitkan dengan Allah. Karena kita tuh memang akan jadi apa yang kita pikirkan syariatnya. Nah, husnuzon ke Allah. Ini karena saya jet lag Pak, pulangnya baru tadi malam. Aduh, ini asa dirasa-rasain, aduh benar-benar pusing nih, pusing, dan jadi betulan. Tapi ketika seger pagi ini, seger, tetap pusing. Tadi saya sebetulnya udah mau setengah jam ini, enggak, saya setengah jam ini mau tidur nih, karena habis dari sini harus ke Eko 1, di sana ada acara, lalu menutup acara pelatihan. Aduh, udah kebayang. Tapi kuat, bisa. Alhamdulillah 1 jam selesai ya, walaupun sudah ini tetap mau tidur ya. Nah hadirin sekalian, jadi berpikirlah positif, berbaik sangkalah kepada Allah dan doa, supaya kalau baik terwujud, kalau tidak baik jangan. Nah, itu kayak keunggulannya ya kan Pak, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah, mungkin emosional saja. Lihat Superman, lihat Spiderman, pengen jadi Spiderman, tiap waktu naplok aja ya di tembok. Carilah apa yang Allah sukai, bercita-citalah apa yang Allah sukai, ikhtiarlah menggapai yang Allah sukai, dan doalah ya. Nanti tidak jadi tidak apa-apa, yang penting yang terbaik menurut Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.